Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat Sobat Kimong. Kembali lagi di KM Talk Channel, Kimong Embot. Sobat Kimong, beberapa hari yang lalu Om Kimong sempat dengar potongan-potongan pidato dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, di dalam acara HUT Golkar ke-58, tepatnya di Kemayoran pada hari Jumat 21 Oktober 2022. Nah, Om Kimung melihatnya secara potongan dari beberapa sosial media. Kali ini Om Kimung ajak Sobat Kimung untuk menonton bersama secara full. Karena di situ banyak makna yang tersirat. Di situ banyak multi tafsir. Nah, Om Kimung kali ini buat video reaksi supaya kita sama-sama menontonnya. Dan kita bisa lebih mengetahui lebih dalam sama-sama. Oke, kita ikuti bersama. Oke Sobat Kimung, kita tonton videonya bersama-sama secara full. Om Kimung dapat dari YouTube channel Sekretariat Presiden. Yuk, kita bareng-bareng nonton. Sobat Kimung, Pak Jokowi hadir dengan baju batik warna kemasan nih, sesuai dengan acaranya HUT Golkar, warna kuning, warna emas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Bapak Airlangga Hartarto. Bapak Airlangga Hartarto ini Menteri Menko, Menteri Koordinator bidang ekonomi nih. Pengurus Partai Golkar dari tingkat pusat sampai ke daerah, DPP, DPD 1, dan DPD 2. Kalau DPC sama ranting diundang penuh kali ya. Fraksi yang hadir, yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan 12, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Alhamdulillah Pak Haji Yusuf Kalla hadir. Pak Yusuf Kalla ini the Golkar Golkar nih. Mungkin sampai sekarang masih jadi Dewan Pembina. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh senior Golkar yang hari ini hadir, Bapak Akbar Tanjung. Bapak Akbar Tanjung mantan Ketua Umum nih. Ini cukup lama juga nih. Ya, Bapak Ibu tahu, istri Pak Akbar Tanjung, Bu Nina Akbar Tanjung ini teman saya SMP. Sobat Kimung, ini Pak Jokowi tadi menyampaikan pemberitahuannya bahwa Bu Nina Akbar ini teman dari teman sekolah SMP dari Bapak Jokowi. Nah, makna yang tersirat menurut Om Kimung ini bisa jadi memberitahu kepada orang di luar sana yang melakukan katanya ijazahnya Pak Jokowi itu nggak jelas atau dikatakan palsu. Nah, sekarang sidangnya juga masih dilanjut pokoknya ada yang melakukan tuntutan lah, menyatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Sobat Kimung, terlepas dari itu, ini adalah sindiran atau kasih masukan. Karena Pak Jokowi juga sebelumnya pernah datang di reuni UGM. Nah, secara nggak langsung Pak Jokowi menyatakan, ini loh, ngapain lagi cari-cari kesalahan aku gitu loh. Oke. Yang saya hormati Bapak Abu Rizal Bakri, selamat malam. Nah, ini juga mantan Ketua Umum juga nih, mantan Ketua Umum Golkar. Wajahnya cerah. Karena harga batu bara lebih dari $400. Wow, cuan tuh. Yang saya hormati Pak Hatta. Oke, Sobat Kimung. Nah, ini hebatnya seorang ya pokoknya piawai lah Pak Jokowi. Bermain kata-katanya
sekali bicara dia tusuk atau dia informasikan loh. Nah, secara nggak langsung menyampaikan untuk Bapak Abu Rizal Bakri ada cuan di bisnis batu baranya. Jokowi itu lihai, jago lah, jago bermain basa-basi, padahal sindirannya cuma halus. Itu bagaimana loh, lumpur lapindo, kapan diselesaikan? Itu menurut mata yang tersirat loh, menurut pandangan Kimung. Yuk kita lanjut lagi. Yang saya hormati Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Oh, Pak Saya Luhut kaget datang. malam hari ini Pak Luhut pakai. Kaget kenapa, Pak? Pakai jas kuning. Tolong berdiri Pak Luhut. Tapi saya nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan nih Pak Luhutnya. Video story presidennya harusnya menyorot nih tokoh-tokoh yang hadir nih. Biasanya pakai batik, ini pakai jas kuning. Sobat Kibung. Hebat. Jadi bicara ya itulah. Padahal Pak Luhut sendiri itu bukan orang Golkar. Sepengetahuan Om Kibung bukan besar di Golkar. Jadi ini ya mungkin apakah Pak Luhut akan mempunyai kediaman baru, tempat tinggal baru di Golkar? Ya, kita lihat ini piawainya Pak Jokowi. Dan Pak Menteri yang satu ini, Pak Luhut ini, boleh dibilang beberapa orang mengatakan Menteri Serbaguna atau Menteri Rasa Presiden. Semua ditanganin sama ya banyak hal seperti COVID segala macam. Nah ini hebatnya Pak Jokowi, trik-triknya untuk bicaranya untuk gitu, nyentil gitu. Oke, kita lanjut. Yang saya hormati Pak Ginanjar. Siapa nih Pak Ginanjar? Mungkin nggak tahu nih. Nggak terlihat sih wajahnya. Yang saya hormati para ketua dan pimpinan partai-partai politik yang hadir pada malam hari ini, Bapak Surya Paloh. Oh, dari Nasdem, Ketua Umum Nasdem hadir. Bapak Mardiono. Dari P3 hadir. Bapak Agus Harimurti. Anaknya Pak SBY dari Demokrat hadir. Pak Sekjen juga hadir di sini. Oh. Pak Sekjen PDI Perjuangan. Oh, Bu Mega nggak hadir juga. PKS. Oh, PKS juga diwakili. PSI dan juga Pak Sekjen PAN. Loh, kok PAN diwakili ya? Sobat Kimung, ini beberapa petinggi dari partai lain diundang dan hadir. Itu ada Bapak Surya Paloh dari Nasdem yang sebelumnya sudah mengusung Bapak Anies sebagai calon presidennya, dan yang kedua ada dari P3 Ketua Umum, juga dari Demokrat Ketua Umum, yang lainnya Sekretaris Jenderal. Nah, yang Om Kimung bingung sih, Pak Zulfan kok nggak hadir? Kenapa Pak Zulfan tidak hadir? Ini jadi pertanyaan. Karena apa? Golkar, P3 dan PAN udah membentuk koalisi, namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Oke, kita anggap positif aja lah. Mungkin Pak Zulfan lagi sibuk nih, karena kan Pak Zulfan Menteri Perdagangan dari Pak Jokowi. Jadi positif aja. Nah, Gerindra sama PKB ini nggak hadir. Apakah karena dia sudah bentuk poros baru, maka tidak hadir? Tapi kita ambil positif lagi. Mudah-mudahan ya positifnya bahwa Pak Prabowo sibuk mengurusi kementeriannya dan Pak Muhaimin sibuk ngurusin partainya ya. Lanjut lagi, sahabatku. Saya mau berbicara banyak sebetulnya bawa tulisan sebanyak ini, tetapi semuanya sudah diborong semuanya oleh Pak Ketua Umum Golkar tadi. Ya, Menko Perekonomian Pak, tukang borong. Ini serius.
Pak Erlangga Hartarto sudah menerangkan dari A sampai Z, terus saya mau ngomong apa lagi? Ya Bapak ngomong dari Z sampai A lah. Tapi yang pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-58 kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar. Oh ya, Om Kimung juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Partai Golkar yang Bapak-Ibu ke-58. sekalian Sukses terus. yang saya hormati, Golkar sebagai partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang. Banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, saya yakin Yakin apa Pak? Pesertanya udah teriak Erlangga, Erlangga. Seru nih. Saya yakin Ayo, yakin apa yo? Saya yakin Golkar Nah, kan mengarah ke sana. akan dengan cermat. Oh. Akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden. Ada yang kena nih. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Nah lo. Pak Jokowi jago, satirnya jago. Kena banget. Silahkan terjemahkan Nah lo, sendiri. dibalikin kan? Silakan terjemahkan sendiri. Kalau Om Kimung yang ada di situ, tang kena. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Iya. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Yang tidak mudah sekarang ini. Jadi saya Apa nih analoginya nih? buka-buka Kita cermati bareng-bareng. Nas Daily tentang pemilihan pilot. Lama Pak deh. Perusahaan airline ingin memilih pilot. Ada 2 calon. Pilot yang pertama ini ngomong. Pilot yang pertama itu ngomong agar dia bisa terpilih. Dia mengatakan, saya akan patuhi hukum penerbangan internasional. Dan saya akan terbang di ketinggian 30.000 kaki. Ini pilot pertama. Pilot kedua mengatakan, semua calon penumpang akan saya dudukkan di kelas bisnis semuanya. Dan seluruh penumpang akan saya berikan diskon tiketnya. Bapak Ibu akan tertarik yang mana? Kalau yang sekarang pasti akan tertarik yang nomor 2. Karena menyiapkan semuanya disiapin kelas bisnis dan semuanya diberikan diskon tiket gratis. Pertanyaannya siapa dong Pak Jokowi? Pilot pertama dan pilot keduanya? Kenapa nggak belak-belakan sih? Karena pasti ini karena emosional dan kurang informasi. Nah lo,
Bisa ya? Dan sebetulnya tawarannya tidak masuk akal. Ayo, siapa yang udah ngusung pilot kedua? Sudah diberi kelas bisnis semuanya, kemudian tiketnya di diskon. Menarik sekali, tapi tidak masuk akal. Apa yang ingin saya simpulkan dari pemilihan pilot ini? Jangan sembarangan menentukan calon pilot dan co-pilot yang akan dipilih oleh rakyat. Juga jangan sembarangan memilih calon presiden dan wakil presiden. Betul. Tapi juga saya titip pesan, jangan terlalu lama-lama. Nggak lama lagi kali, Pak. Akan ada deklarasinya. Saya dengar-dengar Siapa dia? Kira-kira calon dari Golkar. dan saya melihat tiap hari itu Pak Erlangga Hartarto itu rangkulan terus dengan Pak Mardiono dari P3 dan Pak Zulkifli Hasan dari PAN. Oh ya, kan dia Jangan hanya rangkul-rangkulan terus. pelukan kali Pak ya daripada rangkulannya. Tapi saya meyakini sebentar lagi pasti akan segera menentukan. Iya, Kita tunggu saja. sama. Buat saya, dalam pembangunan sekarang ini, yang kita tahu, dunia Oke, Sobat Kimung. Ini apa ya? Wewena Pak Jokowi, Pak Jokowi itu mengibaratkan sebuah negara itu seperti pesawat. Jadi ada pesawat kosong yang di mana dicari pilot yang bisa mengendalikan pesawat tersebut. Sobat Kimung, di sini tadi Om Kimung mendengarnya adalah dua kriteria menurut pandangan Pak Jokowi. Pilot pertama handal, bisa mengendalikan pilotnya, bisa mengendalikan pesawatnya secara sesuai dengan ketentuan aturannya. Nah, pilot yang kedua ini, ya tadi pilot yang kedua itu ya bisa jadi andal, bisa jadi enggak. Tapi yang pasti pilot yang kedua ini banyak iming-iming, banyak janji yang dibilang nanti dapat kelasnya kelas bisnis. Udah itu yang harusnya tuh pesawat mahal dikasih diskon. Nah, apakah ini yang dipilih pilot untuk membawa pesawat tersebut ataukah yang pertama? Ini sindiran nih. Klik makna yang tersiratnya, ya silakan tafsir sendiri lah menurut Sobat Kibung. Yang pasti ini ada kode keras yang terus diberikan oleh Pak Jokowi supaya nanti Golkar itu tidak salah pilih. Karena ini akan membawa negara ini secara kesinambungan. Jangan sampai, kalau sampai salah pilih, apa yang sudah dijalankan sama Pak Jokowi saat ini, dan Pak Jokowi berencana atau apa ambisinya agar 2045 menjadi negara ekonomi kelima yang terkuat di dunia, ini jangan sampai lepas. Jadi jangan sampai pilotnya salah. Hebat Pak Jokowi. Pak Jokowi sekali lagi Om Kim katakan hebat. Halus, kena gitu loh. Oke, kita lanjut aja ya, Sobat Kimung. betul-betul sangat sulit saat ini. Tahun depan akan lebih sulit lagi dan banyak yang menyampaikan akan gelap signifikan. Mudah-mudahan Indonesia nggak kena Saya resesi. kira Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa sekarang yang sudah masuk pasien IMF itu ada 14 negara Banyak sudah juga. masuk jadi pasien dan 28 negara lagi sudah ngantri di depan Ya Allah, lindungilah negara pintunya hambamu ya Allah. IMF. Diperkirakan akan muncul angka nanti 66 negara. Oleh sebab itu, betul-betul pemimpin ke depan ini harus kita pilih yang memiliki jam terbang yang tinggi.
Salah satu yang saya lihat Bapak Erlangga Hartarto. Bisa aja ya Pak Jokowi. Apa untuk menyenengin aja nih karena hadir di sana? Dalam pembangunan sebuah negara penting sekali yang namanya stabilitas politik. Iya. Kita juga butuh stabilitas keamanan, apalagi dalam situasi dunia yang sangat sulit dihitung, sulit dikalkulasi, sulit diprediksi. Saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena tadi saya siapin segini sudah semuanya dijelaskan oleh Bapak Erlangga Hartarto. Terakhir sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-58 Dirgahayu Partai Golkar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimung, ini tadi gambarannya di akhir pidato Pak Jokowi supaya kita lebih hati-hati ke depannya karena situasi dunia saat ini sedang tidak menentu. Tadi sudah dikasih gambaran bagaimana yang sudah antri yang sudah terkena dampaknya oleh krisis ekonomi dan yang antri, dan 2023 kemungkinan besar menurut pidato yang ada dunia dalam keadaan resesi. Nah, makanya Pak Jokowi di akhir di akhir pidatonya ini memberi pesan, cari pemimpin yang sudah punya jam terbang tinggi. Tapi itu Pak Jokowi halus lagi. Apakah ini pemanis karena Pak Jokowi ada di dalam hadir di dalam atau pidato tersebut ada di dalam acara Golkar? Apakah itu dari hati nurani yang benar? Nah, itu walau hanya Pak Jokowi yang tahu. Tapi yang pasti, siapapun pemimpinnya, ini harus berkesinambungan. Karena Indonesia saat ini sudah menjadi negara yang menuju ke arah yang lebih baik. Jangan sampai putus di tengah jalan. Nah, ini poin dari pidatonya Pak Jokowi. Karena apa? Sayang, sudah 10 tahun, sekarang sudah berjalan 8 tahun lah. Itu kalau di tengah jalan penggantinya tidak berkesinambungan, ya dunia itu sedang mengincar Indonesia. Sobat Kimung, dari akhir pidato ini, Om Kimung sih melihatnya secara keseluruhan, good job lah. Pak Jokowi, ya pinter lah. Dalam arti kata, halus tapi kena. Oke Sobat Kimung, Om Kimung akhiri video reaksi Om Kimung kali ini. Nah, pidato Pak Presiden itu multitafsir. Tafsiran Om Kimung seperti ini. Nah, kalau Sobat Kimung punya tafsiran yang sama atau berbeda, sampaikan, tulis di kolom komentar. Kalau Sobat Kimung suka dengan video ini, bagikan ke teman-teman Sobat Kimung. Jangan lupa like dan subscribe. Karena biar video Om Kimung terus berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.